Pria ini bernama Jay. Meskipun dia lahir dari keluarga yang sangat kaya, dia memutuskan untuk hidup mandiri di Los Angeles karena dia tidak pernah akur dengan keluarganya, terutama ayahnya. Sayangnya, hidupnya tidak berjalan dengan baik karena dia akhirnya kecanduan berjudi dan terjebak dalam hutang. Akibatnya, dia terpaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit jiwa. Hari itu, Jay pergi ke bar dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang rentenir bernama Vincent. Vincent sedang mencoba menagih hutangnya, tetapi Jay mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Setelah memeriksa dompet Jay untuk memastikan dia tidak berbohong, Vincent memberinya waktu hingga Jumat atau dia akan menyuruh orang-orangnya untuk membunuhnya. Keesokan harinya di tempat kerja, Jay ingin meminjam uang dari rekannya, tetapi rekannya mengatakan bahwa dia tidak punya uang dan malah menyarankan Jay untuk pulang dan menghadiri pernikahan adiknya, Jerry, lalu meminta uang dari ayahnya. Berkat saran rekannya, Jay memutuskan untuk menelepon orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa dia akan pulang ke New Orleans. Ketika menelepon, Jay berbohong bahwa dia bekerja sebagai administrator di rumah sakit jiwa terbesar dan memiliki pacar cantik yang bekerja sebagai perawat. Mendengar itu, ayahnya menyuruhnya membawa pacarnya dan Jay terpaksa menuruti. Berkat kebohongannya, dia mencoba mengajak semua perawat di tempat kerjanya untuk pergi bersamanya. Tetapi tidak ada yang tertarik padanya karena mereka tahu bahwa dia hanya seorang pemabuk yang suka berjudi. Saat istirahat makan siang, Jay dipanggil ke kantor seorang dokter bernama Dr. Bertleman. Ketika tiba di sana, Dr. Bertleman marah pada Jay karena memberikan majalah yang tidak pantas dan alkohol kepada pasien jiwa. Dia kemudian memperingatkan Jay untuk tidak berinteraksi dengan pasien-pasiennya lagi. Setelah memarahi Jay, Dr. Bertleman menemui pasien barunya, Daisy, seorang gadis yang cenderung melamun sejak ibunya meninggal. Dia ketakutan dan takut bahwa ibunya akan menghantuinya. Kondisinya mengharuskannya dirawat di rumah sakit jiwa. Malam itu, Daisy tiba-tiba berteriak. Jay yang lewat langsung masuk ke kamarnya dan menemukan pasien lain yang berpura-pura menjadi dokter dan memberinya obat. Setelah mengalahkan penyerang itu, Jay memberitahu Daisy untuk lebih berhati-hati dan kemudian meninggalkan rumah sakit. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Daisy muncul di belakangnya dan berkata bahwa dia ingin ikut dengannya. Jay tidak mengizinkannya dan memberinya uang untuk naik taksi atau menelepon keluarganya, lalu pergi. Tetapi karena tidak tega, akhirnya dia membawanya ke klub. Ketika mereka tiba di klub, Jay bertemu dengan penari bayaran dan meminta masing-masing dari mereka untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan menghadiri pernikahan adiknya. Sayangnya, tidak ada yang mau. Tiba-tiba, dia dipanggil oleh penjaga klub yang mengatakan bahwa Daisy mengganggu para penari di sana. Karena itu, mereka akhirnya dikeluarkan dari klub. Di tengah kebingungan, Jay tiba-tiba berpikir untuk meminta Daisy berpura-pura menjadi pacarnya. Keesokan harinya, Jay membawa Daisy ke New Orleans. Selama perjalanan, Jay terus mengingatkan Daisy untuk berpura-pura bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa tempat dia bekerja. Meski bingung, Daisy menuruti perintah Jay. Di pesawat, Daisy terus membuat keributan, mulai dari berteriak di kamar mandi, menyalakan lampu ketika orang di sebelahnya sedang tidur, bahkan masuk dan duduk di kelas bisnis tanpa izin. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah orang tua Jay. Daisy langsung diperkenalkan kepada ibu Jay yang kemudian menyuruh Daisy pergi ke kamar tamu dan beristirahat sebelum makan malam. Sementara itu, Jay keluar untuk merokok ketika ayahnya datang dan mengajaknya mengobrol. Ayahnya kemudian memamerkan koleksi mobilnya di garasi. Dia juga memamerkan mobil langka yang baru saja dibelinya. Malam itu saat makan malam, Jerry bertanya kepada Jay tentang pekerjaannya saat ini. Jay berbohong bahwa dia bekerja sebagai admin di rumah sakit jiwa terbesar. Mendengar ini, Daisy tidak bisa menahan tawa. Jay juga mengatakan bahwa dia akan memulai bisnis baru dan membutuhkan modal tambahan. Ayahnya ragu dengan kata-kata Jay, tetapi Daisy dengan cepat membantu meyakinkan ayahnya hingga akhirnya dia setuju untuk meminjamkan sejumlah uang. Setelah itu, Jay berterima kasih kepadanya atas bantuannya. Keesokan paginya, Jay dibangunkan oleh ibunya karena Daisy anehnya mulai membersihkan kamar mandi. Mendengar ini, Jay mendekati Daisy yang berada di kamar mandi dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Daisy mengatakan bahwa itu adalah tugas sehari-harinya. Di rumah, ibunya selalu memintanya melakukan pekerjaan rumah jika ingin dicintai. Tiba-tiba, Daisy mengaku bahwa dia baru saja membunuh ibunya.
mengejutkan Jay hingga mati mendengar hal itu. Beberapa saat kemudian sebelum upacara pernikahan, Ibu Jay secara tidak sengaja melihat Daisy mengenakan gaun yang terlalu terbuka dan memintanya untuk menggantinya dengan yang ada di lemari pakaiannya. Itu membuat jantung Jay berdebar ketika melihat penampilan Daisy malam itu. Upacara akhirnya dimulai, tetapi Daisy sekali lagi mengejutkan Jay ketika dia berlutut dan memetik bunga yang sengaja tersebar di sepanjang lorong. Jay harus menghentikannya agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Setelah itu, Daisy berjalan-jalan dan mengenal orang-orang yang hadir di pernikahan. Ketika mereka mengetahui bahwa Daisy adalah pacar Jay, mereka langsung mulai mengatakan hal-hal buruk tentang Jay, seperti fakta bahwa Jay adalah seorang playboy yang pernah tidur dengan istri orang dan pemabuk berat. Beberapa saat kemudian, Daisy bertemu Jay dan memintanya untuk menari. Mereka kemudian pergi ke ballroom dan mulai menari bersama dengan antusias. Sementara mereka menikmati tarian, Ibu Jay mendekati mereka dan menarik Jay pergi sementara Daisy diajak menari dengan ayah Jay. Saat itulah ayah Jay bertanya tentang pekerjaan sebenarnya Jay, tetapi Daisy enggan memberitahunya. Dia terus mendesaknya hingga dia tiba-tiba mengalami hiperventilasi karena serangan panik. Karena insiden ini, ayahnya terus mengatakan bahwa Daisy harus dibawa ke rumah sakit, tetapi Jay menolak dan mengatakan bahwa Daisy baik-baik saja hingga akhirnya Jay muak dengan ocehan ayahnya dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa dia hanya seorang petugas kebersihan di rumah sakit jiwa dan Daisy hanya seorang pasien di sana. Itu langsung membuat ayahnya marah. Jay dan Daisy langsung pergi dari sana. Ketika mereka pulang, Jay menyadari bahwa dia tidak bisa naik pesawat karena Daisy adalah pasien rumah sakit jiwa. Jay terpaksa mengambil mobil baru ayahnya untuk kembali ke Los Angeles. Malam itu mereka berdua meninggalkan New Orleans. Selama perjalanan, Daisy terus mengoceh dan terpesona oleh mobil itu. Ini membuat Jay semakin stres. Akhirnya, Jay memutuskan untuk meninggalkan Daisy di stasiun. Jay mengatakan bahwa dia akan menelepon seseorang dan hanya meninggalkannya di sana. Yang lebih buruk adalah setelah meninggalkan Daisy sendirian di stasiun, Jay berencana untuk menjual mobil tetapi berhenti ketika mobilnya ditolak karena dicurigai sebagai hasil curian. Di jalan, Jay menerima telepon dari dokter Bertleman yang marah padanya karena membawa pergi pasiennya tetapi Jay terlalu kesal dan menutup teleponnya. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sepatu Daisy yang tertinggal di mobilnya. Ini membuatnya merasa bersalah dan memutuskan untuk berbalik. Sementara itu, Daisy tetap setia menunggu Jay kembali hingga malam tiba. Seorang penjaga keamanan melihatnya duduk sendirian begitu lama, sehingga dia menawarkan bantuan yang ditolak mentah-mentah oleh Daisy, menjelaskan bahwa dia menunggu pacarnya. Larut malam, Daisy memutuskan untuk mendekati penjaga keamanan dan memintanya untuk membawanya pulang. Tetapi tiba-tiba, dia melihat bayangan Jay dan melihat ke belakang. Benar saja, Jay telah kembali. Ini langsung membuatnya menangis. Keesokan harinya, Jay membawa Daisy ke supermarket dan memintanya untuk berbelanja sementara dia menunggu di luar untuk merokok. Tak lama kemudian, dia melihat mobil polisi lewat di depannya dan segera masuk ke supermarket untuk membawa Daisy pergi dari sana. Ketika polisi melihat Jay dan Daisy melarikan diri, dia langsung pergi ke mobilnya untuk mengejar mereka. Mereka terlibat dalam pengejaran mobil dan Jay berhasil mengecoh polisi di jalan raya. Malam itu, Jay memutuskan untuk berhenti untuk beristirahat karena Daisy tidak bisa mengemudikan mobil. Tak lama kemudian, Daisy membangunkannya karena mobil polisi mendekati mobil mereka. Jay langsung bersembunyi ketika menyadari keberadaan polisi yang mengetuk pintu mobil mereka. Polisi mengetuk beberapa kali dan Daisy membukanya. Polisi langsung memeriksa ke dalam mobil, tetapi tidak menemukan apa-apa. Jadi akhirnya, polisi memutuskan untuk mencari Jay di sekitar hutan. Saat itu juga, Daisy segera memberitahu Jay bahwa polisi mencarinya di hutan lalu pergi ke mobil polisi untuk melempar kunci mobilnya ke suatu tempat. Setelah itu, mereka segera meninggalkan tempat itu. Mereka tiba di sebuah tempat perkemahan dan memutuskan untuk bergabung dengan orang-orang di sana. Kemudian, di dalam mobil, Jay tidak bisa tidur. Dia mendekati Daisy dan memintanya untuk mengobrol sebentar. Daisy mulai bertanya tentang rumor tentang Jay yang diduga seorang playboy yang pernah tidur dengan istri seseorang. Jay mengakui dan mengatakan bahwa dia melakukannya karena terpaksa mendapatkan uang dari wanita yang tidur dengannya. Tak lama setelah itu, Jay pergi tidur. Keesokan harinya,
Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di tempat parkir pom bensin. Di sana, Jay mencoba mengajarkan Daisy cara mengemudi, tetapi dia terus mengeluh bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tetapi Jay terus meyakinkannya bahwa dia bisa melakukannya. Tak lama kemudian, Jay mendapat telepon dari Dr. Bertleman yang memarahinya karena Daisy belum kembali. Jay menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang. Daisy secara tidak sengaja mendengar percakapan tersebut dan sangat marah pada Jay hingga dia mencoba mengambil alih mobil. Dia akhirnya menabrakkan mobil tersebut dan Jay membantunya untuk tenang. Jay membawa Daisy ke sebuah restoran dan menanyakan masalah yang dialami Daisy. Daisy mengatakan bahwa suatu malam, dia terus mendengar ibunya berteriak dan menakut-nakutinya sehingga dia tidak ingin melihatnya, hanya untuk menemukan ibunya telah meninggal tanpa alasan yang jelas. Dan tiba-tiba, dia dibawa ke rumah sakit meskipun dia baik-baik saja. Itu membuatnya ketakutan ketika mendengar Jay akan membawanya kembali ke rumah sakit. Mengetahui hal ini, Jay berjanji bahwa dia tidak akan membawanya kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, polisi yang telah melacak keberadaan Jay segera pergi ke lokasi dan menangkapnya. Berita tentang penangkapan Jay akhirnya sampai ke telinga ibunya. Ini membuat ibunya sangat marah dan kecewa dengan ayahnya yang melaporkan anaknya sendiri. Mendengar hal ini, ayah Jay menjadi termenung. Keesokan harinya, Jay akhirnya dibebaskan dari penjara, tetapi dia bingung siapa yang telah membayarnya. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang dan menyadari bahwa orang tuanya yang telah membayarnya keluar dari penjara. Siang itu, Jay kembali ke apartemennya dan terkejut ketika melihat apartemennya telah hancur. Ketika dia melihat keluar jendela, orang-orang Vincent sedang menunggunya dan siap untuk memukulnya. Menyadari hal ini, Jay segera pergi ke rumah sakit, tetapi ketika dia akan masuk, dia dihalangi oleh Dr. Bertleman, jadi dia terpaksa meninggalkan rumah sakit. Jay sudah muak dengan hidupnya dan kehilangan semangat untuk hidup sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Namun, tindakannya digagalkan oleh petugas di sana yang akhirnya memanggil rumah sakit. Dr. Bertleman membawanya kembali ke rumah sakit, tetapi sekarang, untuk rehabilitasi atas tindakannya. Saat itu, Jay meminta Dr. Bertleman untuk membiarkan Daisy pergi karena dia yakin bahwa Daisy tidak sakit jiwa, terutama setelah mendengar cerita Daisy. Dr. Bertleman yang mendengarnya bingung. Di sisi lain, Daisy mendengar bahwa Jay telah dibebaskan dari penjara dan meminta penjaga untuk mengizinkannya bertemu Jay, tetapi sayangnya, penjaga tidak mengizinkannya. Ini membuatnya menangis histeris. Malam itu, ketika Jay sedang tidur di kamarnya di rumah sakit, dia dicekik dari belakang oleh anak buah Vincent yang sudah mengetahui keberadaannya. Untungnya, tak lama setelah itu, pasien lain melihat kejadian tersebut dan segera menyelamatkan Jay. Keesokan harinya, Dr. Bertleman datang mengunjungi Jay yang sedang dirawat di rumah sakit karena kejadian tadi malam. Dia datang untuk meminta maaf kepadanya karena telah salah memahami Daisy. Ternyata apa yang dikatakan Jay benar, bukan Daisy yang menderita skizofrenia tetapi ibunya. Beberapa hari kemudian, meskipun kita tahu bahwa Daisy baik-baik saja, Dr. Bertleman terus mengawasinya hingga akhirnya, setelah memastikan bahwa Daisy tidak memiliki masalah mental, dia memutuskan untuk membebaskannya dari rumah sakit. Mendengar hal ini, Daisy segera mengemasi semua pakaiannya dan berpamitan kepada semua penghuni rumah sakit, terutama Dr. Bertleman, yang telah membebaskannya. Setelah pulih dari cedera dan akan meninggalkan rumah sakit, Jay menerima surat dari ayahnya. Di dalam surat itu, terdapat sejumlah uang yang cukup besar dalam bentuk cek disertai catatan yang mengatakan bahwa ayahnya memintanya untuk menggunakan uang tersebut untuk melunasi semua hutangnya. Ayahnya juga memintanya untuk pulang dan tinggal bersamanya lagi. Setelah itu, Jay segera bergegas menemui Daisy, dan ketika mereka bertemu, suasana hangat tercipta dalam pelukan yang menyembuhkan kerinduan mereka. Mereka kemudian pergi bersama meninggalkan rumah sakit dan memulai cerita baru dalam hidup mereka.